Kembali di News on the Spot, pemirsa, meski berangsur membaik, namun tim dokter kepresidenan masih belum izinkan siapapun menjenguk Presiden ketiga RI B.J. Habibie. Kita langsung akan bergabung dengan reporter Riyad Nur Hidayat dan juru kamera Budi Manurung di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Riyad, selamat siang. Seperti apa kondisi Pak Habibie siang ini? Ya, selamat siang Carlos. Berdasarkan data yang kami peroleh dari keponakan dari B.J. Habibie, yaitu Adri Subono yang menjenguk beliau beberapa waktu yang lalu, mengatakan bahwa kondisi Habibie sampai saat ini jauh lebih baik dari sebelumnya. Adri Subono mengatakan memang Habibie sempat mengalami demam yang cukup tinggi sekitar 39 derajat dan ini dialami oleh Habibie selama 3 hari berturut-turut dan atas rekomendasi dari kedokteran dari presiden atau kepresidenan mengatakan bahwa sebaiknya Habibie harus dirawat di RSPAD, dan hingga saat ini kondisinya memang masih belum bisa dijenguk oleh siapapun, baik kerabat atau pejabat negara yang ingin datang ke RSPAD ini. Kondisi ini atau anjuran ini diperintahkan oleh kedokteran sehingga agar B.J. Habibie dapat beristirahat secara full dan tidak diganggu oleh siapapun. Dan prediksi dari Adri Subono bahwa B.J. Habibie ini akan kembali ke kediamannya sekitar hari Senin atau hari Selasa esok. Dan hingga saat ini Rumah Sakit RSPAD masih belum memberikan keterangan lebih lanjut kepada kami terkait dengan perkembangan kondisi dari Presiden ketiga Republik Indonesia B.J. Habibie. Kemudian Carlos, Presiden ketiga Republik Indonesia B.J. Habibie dirawat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta Pusat sejak kemarin. Kondisi Habibie masih dalam observasi tim kedokteran sehingga belum diizinkan untuk dijenguk oleh siapapun. B.J. Habibie tiba di RSPAD Gatot Subroto sekitar pukul 4 sore. Presiden ketiga Republik Indonesia itu mengalami demam tinggi sejak 3 hari terakhir. Tim dokter menyarankan agar B.J. Habibie dirawat dan diberikan infus serta menjalani observasi di rumah sakit. Hal itu dilakukan mengingat usia B.J. Habibie yang sudah menginjak 80 tahun. Pihak kerabat mengatakan B.J. Habibie mengalami demam yang naik turun dan mengeluhkan dengkulnya yang sakit. Sebelum mengeluh sakit, B.J. Habibie masih menerima beberapa tamu bahkan sampai Jumat sore sebelum akhirnya dibawa ke rumah sakit. Disarankan oleh dokter untuk dirawat di rumah sakit dan akan diberikan infus dan juga observasi apa yang menyebabkan Bapak jadi panas badannya. Tapi keadaan Bapak alhamdulillah baik-baik saja. Mudah-mudahan hanya beberapa hari saja bisa selesai observasi di sini dan bisa pulang lagi. Gejalanya dari jam berapa tadi? Gejalanya udah beberapa hari yang lalu. Jadi udah beberapa hari ini Bapak itu demam panas tinggi. Sudah ada 2-3 hari. Lalu kalau siang turun lagi, atau malam panas lagi. Dan itu kan untuk seorang yang berumur 80 tahun itu kan ya udah harus benar-benar mendapatkan treatment spesial gitu lah. Aktivitas terakhir Bapak? Kenapa? Aktivitas terakhir Bapak? Aktivitas terakhir Bapak ya biasa saja menerima tamu, tapi ini udah berapa hari memang tamu-tamu sudah tidak diterima. Bapak sudah tidak terima tamu. Dan memang beberapa hari yang lalu kan Bapak juga dengkulnya sakit ya. Tapi ya alhamdulillah sekarang pelan-pelan membaiklah dengkulnya. Jadi sekitar jam berapa sih? Tadi kita sampai di sini jam 4, sekitar jam 4 sore. Ya, Carlos dan juga pemirsa, di tahun 2014 lalu Presiden ketiga Republik Indonesia yaitu B.J. Habibie juga sempat dirawat di Rumah Sakit RSPAD Gatot Subroto. Saat itu Habibie dirawat selama 2 pekan di rumah sakit karena kelelahan. Gimana sih? Di akhir tahun 2014, Presiden ketiga Indonesia B.J. Habibie dilarikan ke RSPAD Gatot Subroto pada Kamis 23 Oktober 2014. Saat itu B.J. Habibie mengeluhkan sakit di bagian perut sebelum dilarikan ke RSPAD Gatot Subroto. B.J. Habibie sempat dirawat selama 1 hari di Rumah Sakit Borosmo Bandung, namun setibanya di Jakarta B.J. Habibie kembali sakit dan dilarikan ke RSPAD Gatot Subroto selama 2 pekan. Tim dokter kepresidenan memantau perkembangan kondisi kesehatan Presiden ketiga RI itu
Meski tidak ada penyakit serius, tim dokter saat itu menyarankan agar B.J. Habibie memperbanyak istirahat dan mengurangi kegiatannya agar tidak terlampau lelah. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat ya? Amin. Ya, baik Carlos, Adri Subono tadi mengatakan juga bahwa sebelum diberangkatkan ke RSPAD Gatot Subroto ini, Habibie kondisinya dalam keadaan baik dan sempat tertawa dan tersenyum kepada siapapun yang menjenguknya di rumah kediaman B.J. Habibie. Dan berikut adalah pernyataan langsung dari keponakan B.J. Habibie, Adri Subono. Ya, aman-aman aja, insya Allah. Mohon doanya aja. Ada perkembangan baru dari dokter? Belum, tadi pagi kan menjalankan beberapa pemeriksaan. Ya mungkin kita lihat habis ini hasilnya. Jadi 3 hari, memang 3 hari terakhir itu Bapak demam tinggi. Jadi demam panas badannya. Lalu untuk orang yang sudah berumur 80 tahun, kalau demam tinggi itu kan pasti harus mendapatkan pengawasan khusus ya. Lalu dianjurkan oleh tim kepresidenan untuk dirawat di sini gitu. Ya, baik Carlos, Adri Subono juga mewakili dari keluarga besar B.J. Habibie meminta doa kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk kesembuhan dari Presiden ketiga RI tersebut. Kita kembali ke Carlos Michael di studio. Iya, doa kita bersama seluruh bangsa Indonesia agar semakin membaik kesehatan Presiden RI ketiga B.J. Habibie. Terima kasih Riyad Nur Hidayat atas informasi langsung dari RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Sela-sela kunjungan kerjanya Presiden Joko Widodo kembali memerintahkan menterinya untuk solid dan tidak silang pendapat di publik. Pernyataan Jokowi ditujukan kepada seluruh anggota Kabinet Kerja setelah adanya menteri yang berseteru di media terkait blok Masela. Presiden Joko Widodo kembali menegaskan agar menterinya tidak silang pendapat saat meninjau lokasi pembangunan proyek LRT Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Jakabiring di Palembang, Sumatera Selatan. Meski memaklumi adanya dinamika perbedaan pendapat di tubuh menterinya, Jokowi ingin para menteri tetap fokus terhadap apa yang menjadi prinsip program kerja Presiden. Para pembantunya harus bersatu mendukung dan mewujudkan program yang telah disusun dalam nawacita pemerintahan Jokowi JK. Jokowi menilai masyarakat pun sudah cerdas dan dapat menilai siapa yang benar ketika perbedaan pendapat itu dipertontonkan ke ruang publik. Namanya kabinet itu solid, sudah. Yang prinsip satu harus sesuai dengan visi presiden, sudah. Apakah Pak Presiden akan memanggil? Kegaduhan kembali terjadi antara menteri di Kabinet Kerja Jokowi JK. Perdebatan mengenai lokasi yang paling menguntungkan terkait keputusan eksploitasi blok Masela berujung saling sindir antara Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli dan Menteri ESDM Sudirman Said. Kelanjutan keputusan eksploitasi blok Masela yang hingga kini masih belum jelas dibumbui kegaduhan oleh menteri-menteri yang terkait. Perdebatan mengenai lokasi yang paling menguntungkan terjadi antara Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli dan Menteri Energi dan Sumber Daya Alam Sudirman Said. Menteri SDM Sudirman Said menyebut pembangunan tambang gas cair LNG di laut atau offshore lebih banyak keuntungan dibandingkan tambang gas di darat atau onshore yang dianggap Menko Maritim jauh lebih baik. Sekarang Masela juga masih belum diputuskan. Padahal yang sedang kita minta sebetulnya adalah yang sedang mereka minta tidak lebih dari keputusan revisi Plan of Development. Bukan hal yang sulit-sulit yang di masa lalu biasanya hanya merupakan keputusan menteri saja gitu, menteri teknis. Kegaduhan pun berlanjut di media sosial. Sudirman Said menuding ada koleganya yang justru menghambat kinerjanya selama ini. Sementara itu, Rizal Ramli membalas dengan sindiran yang tak kalah tajam. Di tengah kegaduhan yang terjadi, Presiden Joko Widodo telah menegaskan bahwa keputusan mengenai eksploitasi blok Masela baru akan dilakukan tahun 2018. Pemerintah menekankan pentingnya manfaat blok Masela terhadap kehidupan masyarakat di sekitarnya. Saya tekankan amanat konstitusi, sekali lagi amanat konstitusi yang menyatakan secara tegas dan jelas bahwa pemanfaatan sumber daya alam itu harus benar-benar untuk rakyat, untuk semua orang dan bukan untuk segelintir orang atau kelompok orang.
Kegaduhan antara pembantu presiden ini bukan hanya sekali terjadi. Rizal Ramli yang terkenal dengan tim Raja Wali Kepretnya ini pernah beberapa kali mengkritik kinerja Menteri SDM. Di antaranya mengenai mega proyek pembangkit listrik 35.000 MW dan perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. Tim Liputan Metro TV. Sementara itu, Gubernur Maluku Said Assegaf mendesak agar keputusan pengelolaan Blok Masela segera dilakukan demi kesejahteraan warga Maluku. Assegaf juga percaya apapun keputusan Presiden adalah yang terbaik, sehingga sebaiknya orang-orang yang tidak paham masalah ini tidak perlu berkomentar. Selaku Gubernur, saya mau cepat. Terserah Presiden nanti putus laut atau darat, tapi harus cepat. Dan supaya semua kabupaten yang ada di Maluku ini berkembang bersama-sama. Nah, saya selaku gubernur saya minta untuk cepat diputuskan ya, apa itu pengelolaan nanti di laut atau di darat, tapi pemanfaatan buat rakyat itu yang saya inginkan. Kisruh tentang skema pengelolaan Blok Masela kembali memanas setelah Menko Bidang Kemaritiman Rizal Ramli angkat bicara tentang skema yang paling efisien dari blok migas yang berlokasi di Maluku tersebut. Alhasil keputusan proposal Plan of Development dari operator lama Inpex pun tertunda. Operasi lapangan khas abadi Blok Masela di Laut Arafura, Maluku sepertinya harus ditunda beberapa waktu menanti keputusan Presiden. Presiden turun tangan menjadi pengambil keputusan atas pengelolaan blok yang memiliki cadangan terbukti sebesar 10,73 triliun kaki kubik atau TCF karena masalah pengelolaan Blok Masela memancing perdebatan di Kabinet. Menko Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli ngotot Blok Masela dikelola dengan cara onshore atau di darat dengan alasan lebih murah. Hanya sebesar 16 miliar dolar lebih murah dari offshore yang mencapai 22 miliar dolar. Sementara Menteri ESDM Sudirman Said menilai berdasarkan hitungan SKK Migas dan Inpex selaku operator Blok Masela, floating liquefied natural gas atau metode terapung dianggap lebih efisien karena hanya memakan biaya 14,3 miliar dolar. Untuk memvalidasi hitungannya, Rizal Ramli menggandeng Forum 73 Institut Teknologi Bandung yang menilai metode onshore lebih murah dan multiplier efeknya lebih besar ke wilayah sekitar dibandingkan kilang di laut. Dengan fasilitas onshore, jadi unit processingnya itu di darat, di Pulau Aru, itu juga akan menciptakan pekerjaan banyak sekali untuk daerah sekitarnya. Dan yang ketiga, local content-nya. Jadi manfaat untuk kandungan lokalnya akan tinggi, karena kan perlu pasang pipa 600 km, industri pipa kita juga bakal hidup, ya kan, belum pembangunannya. Belum nanti kalau kita bangun industri downstream-nya. Tak mau kalah, Kementerian ESDM pun menunjuk konsultan independen yakni Poten and Partners yang menegaskan FNLG justru lebih efisien. Sudirman berharap polemik selesai karena Inpex sebenarnya hanya menanti revisi Plan of Development. Sekarang Masela juga masih belum diputuskan. Padahal yang sedang kita minta sebetulnya adalah, yang sedang mereka minta tidak lebih dari keputusan revisi Plan of Development. Bukan hal yang sulit-sulit, yang di masa lalu biasanya hanya merupakan keputusan